Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Usni dari SMP Negeri 3 Tirta Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, izin Ibu share screen. Iya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, doa dulu. Alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa dulu, berdoa di dalam hati mulai. Daftar hadir sudah diisi? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Jangan lupa Ibu tetap mengingatkan protokol kesehatannya. Ayo divaksin. Sudah divaksin belum? Sudah, Bu. Memperjelas sikap positif, memadankan sikap positif terhadap pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah melakukan diskusi kelompok, siswa mampu memadankan sikap positif terhadap pokok pikiran paling sedikit 2 padanan tentang sikap positif terhadap pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Pembelajaran waktu kemarin. Masih ingat? Masih, Bu. Pokok pikiran itu ada berapa ya? Ada 4, Bu. Ada 4, Bu. Iya, siapa yang bisa menyebutkan? Ketika, Bu. Ya. Pokok pikiran yang pertama negara persatuan, pokok pikiran yang kedua negara berkeadilan sosial, pokok pikiran yang ketiga negara berkedaulatan rakyat, pokok pikiran yang keempat negara berbagai yang Maha Esa. Nah, coba yang lain. Masih ingat materi kemarin itu tentang apa lagi? Dinda, Bu, tahu pelajaran minggu kemarin adalah sintesis Nea dengan pokok pikiran pembukaan UUD. Ada yang masih ingat sintesisnya ada berapa ya? Ada 4. Abdul Karim, Bu. Sintesis pertama, isi alinea pertama tersintesis dengan pokok pikiran ke-1 dan ke-4. Sintesis kedua, isi alinea kedua tersintesis dengan pokok pikiran ke-1 dan kedua. Sintesis ketiga, isi alinea ketiga tersintesis dengan pokok pikiran keempat. Keempat, isi alinea tersintesis dengan pokok pikiran semua. 1, 2, 3. Apa sih manfaat kita belajar mengenai sikap positif ini? Menerapkan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sekolah, ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Relaksasi mata lelah. Ke kegiatan inti. Ini adalah motivasi hidup. Sebelum menghina, WN Family harus ingat, jika menghina makhluk berarti menghina Khaliq. Sesama muslim saling minano, saling membina, yes. Saling minano, saling melihara, yes. Saling minano, saling menjaga, yes. Saling minano, saling bela, yes. Oleh karena itu, mari kita sesama muslim tata berseteru. Ada yang suka membantu ibu di rumah? Anak-anak hebat tidak hanya cerdas, tidak hanya pintar dalam pelajaran, tapi juga harus peduli dan bertanggung jawab atas perannya baik dalam keluarga, di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Ke video pembelajaran. Kelihatan, Bu. Ya, Bu.
kali ini perwujudan sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perwujudan sikap positif itu ada 3 lingkup. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Sikap positif terhadap pokok pikiran yang pertama tentang persatuan dapat dilakukan di lingkungan kita berada atau di lingkungan kita sekitar. Apa sih yang dimaksud dengan persatuan? Kita itu hidup harus bagaimana? Harus rukun, Bu. Rukun, Bu. Damai, Bu. Kalau di keluarga, yang rukun itu seperti apa? Harus memberikan contoh kepada adiknya yang baik. Harus hidup rukunnya seperti apa di sekolah? Saling menghargai, Bu. Kalau di masyarakat hidup damainya harus seperti apa? Dengan tetangga Bergotong royong, Bu. Iya, Dengan tetangga. Tidak menjelekan, Bu. perwujudan pokok pikiran yang kedua tentang keadilan sosial. Seimbang nih antara hak dan kewajiban, ya, adil, menjaga fasilitas umum dan juga menjaga ketertiban. Kalau di keluarga contohnya seperti apa nih? Adil itu. Pembagian tugas, Bu. Suka membantu ibu di rumah? Iya, Bu. Sering, Bu. Suka, Bu. Sering, Bu. Membantu cuci piring, membantu beres-beres rumah, Bu. Adil berbentuk apa di sekolah? Ada yang Harus tahu? bersikap baik kepada pembagiannya, Bu. Iya. Saling berbagi. Seragam, Bu. Berseragam sekolah. Nah, kalau di masyarakat kira-kira contohnya apa ya? Menjaga fasilitas umum itu seperti apa? Tidak merusak barang orang lain, Bu. Sikap positif terhadap pokok pikiran ketiga tentang kedaulatan rakyat dalam hal menyelenggarakan musyawarah, berdiskusi, tidak memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Nah, bagaimana musyawarah dalam keluarga? Misalnya kita mau masuk SMA, Bu, kemana, kita harus bermusyawarah dulu kan. Melanjutkan ke SMA atau ke SMK. Diskusi di sekolah seperti apa? Diskusi kelompok. Kelompok, Bu. Contohnya seperti ini, Bu, tentang pelajaran PPKN. Musyawarah apa di lingkup masyarakat coba? Bagi pekerjaan, Bu. Pemilihan kepala desa, Bu. Pilihan ketua RT juga bisa, Bu. Yang milihnya? Masyarakat. Masyarakat. Nah, pokok pikiran keempat ini tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, isinya itu harus ada toleransi, saling menghargai, ya, dan menjaga silaturahmi. Toleransi antar umat beragama, karena memang negara kita agamanya bukan hanya satu, jadi harus toleransi dan saling menghargai. Di lingkungan keluarga tentang ketuhanan yang Maha Esa seperti apa? Kalau sedang ada yang sholat tidak boleh mengganggu, Bu. Lingkungan sekolah seperti apa? Salat zuhur berjamaah. Oke, coba kalau di lingkungan masyarakat menjaga silaturahmi itu contohnya apa? Berkunjung, Bu, ke rumah saudara. Sekarang diskusi kelompok ya. Apa yang harus dicari di kelompok? Yang pertama contoh-contoh sikap positif perwujudan terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cari contohnya ya dari luang lingkup keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Ini kelompok PPKI. Dicari contoh untuk pokok pikiran pertama, kelompok BPUPKI, cari contoh pokok pikiran kedua, kelompok Pancasila, cari contoh pokok pikiran ketiga, kelompok Garuda, cari contoh pokok pikiran keempat. Selamat berdiskusi. Kelompok mana dulu nih? Kelompok PPUPKI, Bu. BP. Contoh perwujudan pokok pikiran kedua dalam keluarga, pembagian tugas di rumah, contohnya membagi tugas kebersihan secara adil antara anggota keluarga. Contoh perwujudan pokok pikiran kedua di lingkungan sekolah, mentaati tata tertib sekolah, contohnya memakai seragam sesuai peraturan sekolah. Ya. Contoh perwujudan pokok pikiran kedua di lingkungan masyarakat, menjaga fasilitas umum, contohnya membuang sampah pada tempatnya. Kelompok PPKI, Bu. Dinda. Pokok pikiran pertama, persatuan,
dapat diwujudkan dalam lingkungan kita berada. Ya, Keluarga contohnya seperti hidup rukun dan damai, saling menyayangi. Di sekolah tidak saling menghina. Di masyarakat kerja bakti membangun tempat ibadah. Pokok pikiran yang ketiga tentang penyelenggaraan musyawarah. Dalam keluarga ada musyawarah tentang pendidikan, mau melanjutkan ke SMA atau SMK. Kalau di lingkungan sekolah, contohnya diskusi kelompok seperti sekarang membahas tentang pelajaran PPKN. Kalau di lingkungan masyarakat, adanya pemilihan ketua RT atau kepala desa dipilih oleh warga masyarakat. Kita harus menghargai teman yang beda agama. Jangan diajak main kalau pagi, biarkan dia sholat dulu di gereja. Kita harus taati ibadah, sholat 5 waktu, harus berbagi solusi tentang agama. sekarang kegiatan penutup. Refleksi. Bagaimana perasaan kalian? Senang tidak belajar dengan Ibu? Senang, Bu. Banget, Bu. Senang, Bu. Masih semangat untuk proses pembelajaran selanjutnya? Semangat dong. Gambar mana yang paling kalian suka? Anak yang sedang membantu ibunya, Bu. Coba berikan contoh minimal 2 sikap positif sebagai perwujudan terhadap pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mati orang lain yang sedang beribadah gitu bukan, Bu? Kesimpulan yang pertama adalah sikap positif pokok pikiran pertama persatuan itu dapat dilakukan di lingkungan kita berada, hidup damai dan hidup rukun. Sikap positif pokok pikiran kedua itu keadilan sosial, tidak memaksakan kehendak dan bersikap adil. Kemudian sikap positif pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat menyelenggarakan musyawarah. Sikap positif pokok pikiran keempat itu ketuhanan yang Maha Esa, adanya toleransi dan saling menghargai agama yang dianut. Anak-anak jangan lupa ya. Penutup saja doa ya anak. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalian adalah anak-anak hebat, kebanggaan bangsa SMP Negeri 3 Tirtajaya. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.